Om Swastiastu, semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton tahun 2022 ini adalah endemi daripada COVID-19. Pada tahun-tahun kemarin, perayaan Kuningan dan perayaan Pujawali yang ada di pura yang terkenal dengan sebutan Pura Wailunik yang ada di Lampung ini sebagai gerbangnya Hindu di Sumatera biasanya dilaksanakan secara bertahap dan dengan protokol kesehatan dan tentunya diatur untuk jumlah kunjungannya. Dan di tahun 2022 ini semeton, pada pelaksanaan Hari Raya Kuningan di tahun 2022 ini, pelaksanaan bisa dibuka kembali seperti pada umumnya, pelaksanaan piodalan-piodalan yang ada di Pura Wailunik ini. Semeton, Pura Kertibuana Wailunik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Wailunik yang ada di Lampung ini semeton ternyata adalah sebuah pura yang memiliki tempat di ketinggian dan dari atas tampak pemandangan bukit dan laut yang sangat mempesona. Semeton, pada pelaksanaan piodalan tahun 2022 ini, pura ini dipadati oleh pemedek dari wilayah Lampung, kemudian Sumatera Selatan dan sekitarnya. Dan semeton sampai 15 set untuk melakukan prosesi persembahyangan karena tidak cukup jika dilaksanakan satu kali. Banyaknya minat dan antusias pemedek yang tampil ke pura ini semeton Istana Channel tentunya juga terlihat dari data banyaknya punya yang diperoleh oleh panitia Pura Kertibuana di Wailunik ini. Semeton di tahun 2022 ini punya yang berhasil dikumpulkan bahkan tercatat hampir 200 juta lebih. Dan itu belum final ketika kami berkunjung sehari setelah pelaksanaan piodalan semeton. Seperti apa keseruan, kemeriahan daripada pelaksanaan Pujawali yang ada di Pura Kertibuana Wailunik Lampung ini semeton, kami sempat mewawancarai beberapa panitia pelaksanaan karya yang ada di sana. Dan semeton Istana Channel, inilah informasi selengkapnya untuk Anda tentang Pujawali tahun ini di Pura Kertibuana Wailunik Lampung. Saya Sukarata, Istana Channel. Inilah video selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Baik semeton, pada kesempatan kali ini saya dari Istana Channel bertemu dengan anggota Banjar yang mengempon pura
yang terkenal dengan sebutan Pura Wailunit. Semua Om Swastiastu, Om Dharma, nama tiang Iwayan Sudurka, yang dulu merantau, orang tua tiang dulu tahun 71 di Palembang. Ya, Wayan Aryawati, tiang dari Banjar Satria. Banjar Satria itu di sini juga di Kota Bandar Lampung ada 4 Banjar. Oh, Om Swastiastu, tiang Wasto Coman Suartano, bertempat tinggal di Labuan Dalam sebagai anggota Banjar dari Banjar Tengah. Dengan Pak Wayan bisa diceritakan Pak pengalamannya membangun pura ini mungkin ya, sedikit cerita dari pengalaman Bapak pribadi yang dari perantauan mungkin ya. Ya, tahun 85 yang bergabung di Dinas Tugas di Bandar Lampung ini, dan akhirnya tiang bisa bertemu dengan umat Dharma yang ada di Bandar Lampung. Kemudian tiang bergabung di sini dulu namanya ada Teruna-Teruni dan Muda-Mudi di Bandar Lampung. Masih muda-mudi waktu itu? Masih muda-mudi, waktu pindah itu masih tahun 85, masih bujang. Begitu, inilah yang tadi nanti rekan-rekan kami semua ini grup kami dulu masih bujang gadis dulu, ya Teruna-Teruni dulu. Kemudian disitulah saya bergabung, kemudian membangun pura ini. Saya dengar dari kisah sesepuh-sesepuh sebelumnya, mereka merangkak naikkan bata, naikkan material, berkumpul bersama saudara-saudara kita yang bekerja juga sebagai pegawai di toko, sebagai sekarang pembantu rumah tangga, itu bersama membangun pura ini dengan jalan setapak. Dulu belum ada jalan yang besar itu, gotong royong. Gotong royong. Kemudian jalannya juga belum ada, bahkan jalan kecil dan naik bukit kan dulu, menyeberang rel gitu ya. Luar biasa perjuangan daripada tokoh-tokoh dulu, luar biasa. Itu tahun berapaan itu Pak? Sekitar tahun 80 berapa tuh ya, 84 85 itu masih seperti itulah baru ini. Dan sebelumnya tahun 70 berapa ya Pak Mandi ini dibangun ya? Ya 72, tahun 72 itu dibangun, dan dulu hanya ada pembangunan satu, mungkin nanti saya bisa nambahkan itu. Nah, kemudian kami bersama dulu kawan-kawan semua berusaha untuk membantu di sini membangun pura ini. Juga ada kebetulan di sini juga yang sebelah saya Bu Aryani juga dulu bapaknya sebagai panitia pembangunan di situ, Bapak Wayan, pembangunan di pura ini. Dan kami membangun jalan dulu sebelum menggali jalan. Nah, disitulah luar biasa perjuangan Lampung semua. Dulu ini belum pura provinsi, masih pura untuk Kota Madya Bandar Lampung. Oh begitu. Pak, pengalamannya waktu odalan di pura ini kebetulan harinya hari Kuningan Pak. Ya betul, di sini. Bagaimana Pak pengalamannya dulu sebelum pandemi, kemudian saat pandemi, dan ini adalah yang pertama pasca endemi ya, setelah selesai pandemi. Bagaimana Pak? Bisa diceritakan dari jumlah yang datang? Ya, kalau untuk sekarang kegiatan Puja Walinya relatif lebih mudah karena juga jalannya sudah bagus, kemudian semua bisa digunakan untuk misalnya ngupahin kan. Kalau dulu semua ngayah, dan kami ngangkat dulu bujang-bujang itu, ngangkat sarana-sarana untuk Bapak Puja Wali. Itu ya? Iya, Puja Wali ke atas ini semua dipikul, gong semua dipikul sendiri ke atas, menurunin juga sendiri. Dan setiap Puja Wali itu benar-benar perjuangannya luar biasa, nguras fisik, ngangkat semua perlengkapan, dan besoknya juga melebar juga menurunkan semua gitu. Dan juga yang namanya dana punya masih sangat terbatas gitu. Dulu sangat terbatas, sulit gitu. Karena yang datang tidak banyak. Tidak banyak, masih menggunakan semua masih menggunakan tenaga fokus pada Kota Madya. Tapi belakangan ini maupun sebelum pandemik juga sampai ini luar biasa. Kemarin saja waktu tahun kemarin dibuka sebentar itu masih kondisi waktu pandemi ya? Pandemik ya. Masih rame, dibatasi ya, tetap dengan prokes ya, masih rame. Itu pun kita masih bisa mendapatkan dana punya itu hampir 150 juta. Itu dana punya. Masa pandemi? Iya, masa pandemi. Semangatnya umat di Bandar Lampung itu, di Lampung, Provinsi Lampung itu luar biasa. Nah, ini juga kemarin dari
setelah pandemi? Setelah pandemi ini ya, dari trip 1 sampai trip semalam 15 itu Ada berapa sip gitu Pak? itu tripnya, tiap Oh, sipnya trip. itu, tripnya itu satu periode persembahyangan. Jadi di utama Mendale dan Ista Mendale itu diisi satu trip itu kurang lebih isinya 1.500 Pak Men ya. Ya 1.500 orang itu penuh dikalikan 15 trip. 15 trip? ya. Satu trip berisi? Sekitar 1.500 sampai Wow. lebih. Ya, beginilah suasana umat Sedharma pada trip ke-6 yang akan melaksanakan persembahyangan di Pura Kayangan Tunggal di Buana Welunik Kabupaten Lampung. Hari ini luar biasa, membudaknya sangat ramai sekali yang menuju persembahyangan. Mungkin karena kemarin-kemarin tidak bisa hadir karena COVID, pada hari ini mereka sangat ramai luar biasa. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Sukses semua umat Sedharma yang telah bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih telah menyampaikan dana punya untuk pembangunan pura kita yang tercinta. Sampai malam itu Pak? Sampai malam. Jadi Astungkara kesadaran umat Sedharma untuk berdana punya itu sudah luar biasa. Pada periode Puja Wali yang saat ini bisa mencapai sampai 240 juta, itu hitungan sementara, itu bisa lebih gitu, belum yang masuk lewat rekening itu sementara itu. Nah itu semua kepada umat Sedharma yang ada, khususnya yang ada di Provinsi Lampung maupun yang ada di luar Provinsi Lampung, karena banyak juga umat-umat dari Sumsel yang hadir dengan dibantu dengan sekarang jalan tol itu, mereka lebih mudah untuk menuju Pura Kayangan Jagat Kertibuana Welunik Provinsi Lampung ini. Dari Sumsel itu 4 jam ya? Ya 4 jam itu kalau dari paling, kalau dari yang aku mungkin nggak nyampe lah, sekitar 3 jaman setengah gitu udah nyampe. Terbantu banget dengan jalan tol ini. Kemudian dengan keberadaan jalan tol, parkir juga jalan bypass itu bisa kita manfaatkan untuk parkir. Jadi macet tidak total. Kalau dulu belum ada jalan tol, luar biasa macetnya jalan. Macet luar biasa, macet sampai berkilo-kilo itu yang jalan bypass ini. Tapi sekarang Astungkara terbantu dengan jalan tol itu, jadi kita bisa manfaatkan jalan bypass itu untuk parkir dan tidak menimbulkan kemacetan yang total. Jangan malu untuk berdana punya, karena banyakkan masyarakat kita karena merasa dana punya itu kecil, malu. Itu berdana punya itu 10.000 pun karena 1.000 orang. Karena keikhlasan di situ. Gitu. Karena salah satu dana punya itu kan pelengkap yatnya yang kita lakukan gitu, menyempurnakan gitu kan yatnya yang kita lakukan dari semua yatnya yang telah kita lakukan, karena kita walaupun hanya 10.000 tapi akan dinikmati bertahun-tahun, mungkin akan berabad-abad sepanjang pura ini ada. Sepanjang itu juga kita nikmatin karma baik kita kan begitu. Gak beramai-ramai, jadi banyak. Semua bisa bergerak gitu, bisa kita bangun. Karena masih banyak sekali yang dibutuhkan untuk pembangunan pura, terutama nanti peluasan parkir. Peluasan parkir ini kan butuh biaya yang besar. Kita juga punya rencana belum terlaksana, selain ini yang ada di rumah di bawah itu, rencana mungkin bisa kita beli sehingga peluasan parkir bisa kita capai, bisa lebih nyaman masyarakat yang tampil ke pura ini. Mungkin itu sementara dari saya. Yang tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om.
Bagaimana pendapat Anda semua Istana Channel? Saksikan video selanjutnya tentang beberapa orang yang sempat kami wawancarai mengenai sejarah pura, kemudian sepintas tentang Banjar yang mengempon pura ini. Selamat menyaksikan di video selanjutnya. Om Santi Santi Santi.